Selamat malam kawan-kawan dan selamat malam buat Bapak dosen pengampu mata kuliah Mobile Security. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi yang nggak nyaman ini. Kami dari kelompok 7 yaitu saya sendiri Salman Simanjuntak dan rekan kelompok saya ada Sofia Laurenta Parhosip dan Sauki Saufan. Kami akan mempresentasikan keamanan SMS atau MMS, Mobile Geolocation dan Mobile Web. SMS atau disingkat dengan Short Message Service adalah teknologi komunikasi paling dasar untuk transfer data seluler yang ditandai dengan pertukaran pesan teks alfanumerik singkat antara saluran digital dan perangkat seluler. Biasanya ini maksimal 160 karakter mungkin, kalau nggak salah. Dan multimedia service MMS adalah layanan khusus pada handphone untuk mengirim data tidak hanya berupa teks yang 160 digit tadi, tetapi juga berupa gambar, video, musik, dan lain-lain mungkin ada. Iya. Tetapi layanan ini hanya berlaku untuk handphone yang memiliki layanan tersebut. Terus perkembangan SMS untuk sistem lain di awal SMS itu dirancang khusus untuk ponsel GSM, Global System for Mobile, tetapi kemudian dikembangkan untuk berbagai jaringan selain GSM seperti CDMA, Code Division Multiple Access. Pada dasarnya CDMA berbeda dengan GSM, yaitu perbedaannya terdapat pada frekuensi yang mengharuskan CDMA untuk mengadaptasi dan menanamkan fungsi SMS dari jaringan GSM. Di sisi lain, perusahaan juga mengembangkan teknologi ini mulai memunculkan alternatif layanan pesan teks yang berbeda seperti SoftBank Mobile yaitu GPONS yang mulai mengembangkan layanan GPONS SkyMail. Selain itu juga perusahaan lain seperti NTT Docomo mulai mengembangkan Docomo Short Mail sebagai pengganti SMS, namun terbatas hanya untuk jaringan ponsel yang sama. Kemudian ada pula perkembangan seperti mail message dari ponsel NTT Docomo yaitu iMode dan BlackBerry Messenger dari Research in Motion. Dan diketahui bahwa NTT Docomo dan Research in Motion memakai standar untuk mail protokol yang sejenis. Short Message Service atau yang sering disebut SMS di masa sekarang ini hampir semua perangkat smartphone Android menggunakannya. Tetapi semakin berkembang teknologi membuat fitur ini memunculkan kekurangan karena sudah jarang dipakai, dan juga tingkat keamanan yang rendah sehingga semakin mudah dicuri pada saat pesan dikirim dan dari pengirim ke penerima, sehingga informasi dari fitur tersebut dapat diambil atau disadap oleh orang yang tidak berkepentingan atau orang yang jahil. Oleh karena itu diperlukan algoritma mengamankan data dan informasi yang dikirim melalui SMS. Salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah algoritma RSA. Alasan utama penggunaan algoritma ini berdasarkan penelitian yang sudah ada bahwa algoritma ini tahan terhadap serangan cryptanalysis. Dalam membuka kunci private, algoritma ini bisa diimplementasikan pada SMS, dapat menjaga kerahasiaan pesan, keutuhan pesan, keautentikan pesan, dan tidak ada penyangkalan dari pengirim dan penerima pesan. Selain itu, algoritma ini juga sangat memiliki performa yang baik dari segi waktu proses dan kecepatan enkripsi dan dekripsinya. Kemudian Mobile Geolocation akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan.
Saya, Sofia Lorenta Parhusip, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mobile Geolocation. Geolocation atau posisi suatu titik dalam bentuk permukaan bumi banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi, pada khususnya aplikasi berbasis mobile. Geolocation adalah sistem identifikasi lokasi geografis dunia nyata atau suatu objek seperti sumber radar, ponsel atau terminal komputer yang tersambung ke internet. Geolokasi bisa menunjukkan pada praktik pencarian lokasi yang bisa diakses langsung. Geolokasi berkaitan erat dengan penggunaan sistem penentuan posisi yang lebih spesifik dan bermakna, dan bukan hanya satu set koordinat saja atau misalnya alamat jalan, lokasi desa terpencil, dan lain-lain. Manfaat geolocation diantaranya adalah: 1. Navigasi membantu mencari lokasi suatu titik di bumi. 2. Tracking membantu untuk memonitoring pergerakan objek. 3. Membantu menentukan posisi tertentu dan perhitungan jaringan terdekat seperti absensi online. Geolokasi aplikasi berbasis mobile ini memanfaatkan internet sebagai media pengiriman data serta koordinat lokasi terkini, GPS sebagai penindaian area presensi. Presensi kehadiran siswa dapat dilakukan jika berada di dalam lokasi area presensi atau sekolah yang diimplementasikan dalam bentuk poligon. Sistem yang dibangun juga menerapkan kriptografi RSA dalam pertukaran data antara klien atau aplikasi mobile dan server, sehingga dapat menjaga kerahasiaan confidentiality dan autentikasi atau authentication pada data. Penelitian ini berhasil memanfaatkan metode point in polygon untuk menentukan posisi di dalam atau di luar area presensi dengan akurasi 100% serta memanfaatkan kriptografi RSA untuk keamanan pertukaran data antara aplikasi mobile dan web service. Jenis radio sebelum NR atau New Radio 5G menggunakan bidang 32 bit untuk meneruskan ID sel jaringan ke API geolokasi. Satu jaringan GSM atau 2G menggunakan sel ID atau CID 16 bit apa adanya. Rentang yang valid itu 0 sampai 65.535. Jaringan CDMA atau 2G menggunakan base station ID atau BID 16 bit apa adanya. Rentang yang valid itu 0 sampai 65.535. Jaringan WCDMA atau 3G menggunakan UTRAN atau Geran Cell Identity atau UCID yang merupakan nilai integer 28 bit yang menggabungkan Radio Network Controller Identifier atau RNCID 12 bit dan Cell ID atau CID 16 bit. Jaringan LTE atau 4G menggunakan E-Utran Cell Identity atau ECI yang merupakan nilai integer 28 bit yang menggabungkan 20 bit E-Utran node B identifier atau ENBID dan 8 bit cell ID atau CID. Untuk selanjutnya saya akan memberikan ke teman saya. Baik, yang berikutnya adalah web mobile. Menurut Devi, web mobile satu-satunya platform yang tersedia dan mampu berjalan pada semua perangkat mobile, dan perancangan menggunakan standar dan protokol yang sama dengan desktop web. Untuk dapat mendesain aplikasi web untuk mobile harus diperhatikan betul bahwa karakteristik web untuk mobile berbeda dengan desktop. Oleh Indriasari, Adi, dan Sidi. Dengan kata lain, website mobile adalah situs yang dirancang khusus untuk perangkat mobile, yang dirancang menggunakan standar dan protokol yang sama dengan desktop web. Di sini ada berbagai macam keamanan web
dapat berjalan dengan baik. Diantaranya adalah confidentiality atau biasa disebut dengan kerahasiaan. Adalah semua informasi yang ada di dalam website hanya dapat diakses oleh orang yang bertanggung jawab atau administrator. Kemudian integrity atau disebut dengan integritas adalah semua data yang berada di dalam website hanya dapat diubah maupun dihapus oleh yang bertanggung jawab tadi atau administrator. Kemudian availability atau ketersediaan adalah ketersediaan sebuah website untuk diakses ketika administrator memerlukan data atau informasi yang disimpan dalam website tersebut. Dan juga ada yang sekarang ini yang digunakan adalah autentikasi seperti misalnya pada akun OVO misalnya digunakan autentikasi SMS atau GoGrab, akun GoGrab. Begitu kira-kira. Kemudian keamanan web memang tidak selalu aman, pasti ada celah yang dapat diretas oleh para hacker. Bahkan dalam media penyimpanan storage sekalipun mereka dapat masuk. Oleh karena itu, user juga harus perlu meningkatkan keamanan web, seperti apabila browser harus menggunakan secure socket layer atau biasa dibilang SSL. Kemudian selalu update CMS website, terus batasi akses pengguna media, pengguna perangkat, terus perkuat password yang digunakan, bisa dikombinasikan dengan bintang pagar kali. Kemudian plugin yang diinstal pada website jangan semua, atau ambillah ekstensi dari yang terpercaya. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi keamanan MMS, mobile geolocation dan mobile web pada kali ini. Apabila ada yang kurang lengkap, bisa kita diskusikan biar lengkap, dan apabila ada yang mau ditanya, semampu kami akan kami jawab. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Horas.